Oke, jadi berikut ini untuk jasa interior ya. Jadi untuk jasa interior yang pertama kita harus mengaktifasi dulu bagian project. Nah, bagian project, jadi di Accurate Store ini ada namanya Cost and Profit Center. Nah, jadi di sini sudah saya install ya. Nah, jadi yang diaktifasi itu adalah kalau kita lihat ini dia. Proyek departemen. Nah, ini bisa kita aktifkan. Nah, setelah itu jika kita mendapatkan suatu project, nah kita harus daftarkan dulu nama project tersebut. Jadi misalnya nomor projectnya desain interior 1D001. Nah, di sini di line lain misalnya nama kontak siapa, nama manajernya siapa, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, jadi terhubung juga ke pelanggannya siapa. Nah, itu. Jadi kita harus buat seperti itu. Kemudian kita juga harus menyediakan barang ya, barang dengan tipe misalnya jasa. Nah, jasa. Misalnya di sini saya sudah buat namanya jasa desain interior. Nah, ini dia. Ya, jadi jasa desain interior, nanti akun-akunnya diarahkan ke sini. Nah, jadi sudah ada jasa, nah, dan sudah ada proyeknya. Nah, setelah itu kita akan membuat, misalnya kita mendapatkan proyek. Ya, kita sudah mendapatkan proyek, kita sudah menyusun RAB-nya, dan kita rencananya akan melakukan tagihan sebanyak 4 kali ya. 25%, 25%. Jadi pertama kita buat dulu di pesanan penjualan. Mungkin sebelumnya buat penawaran juga boleh ya, tetapi biasanya kalau di penawaran proyek jasa interior itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Sedangkan di sini penawarannya kan hanya intinya saja. Nah, oleh karena itu biasanya penawaran dilakukan dengan menggunakan software lainnya karena agak kompleks itu. Nah, pada saat kita sudah deal, maka kita bisa mencatatnya di sini di pesanan penjualan. Nah, pesanan penjualan misalnya saya buat ke Abadi Phone Center. Nah, jasa 4 kali ya. Jadi saya buat di sini jasa interior. Nah, jasa interior desain interior misalnya seperti ini. Nah, misalnya tagihan pertama 1 juta. Nah, misalnya ini tahap 1 ya. Nah, tahap 1 sama dengan 1 juta. Nah, di proyek ini kita harus memilih. Nah, misalnya jasa interior 1. Nah, kita buat juga untuk yang tahap kedua. Jadi ini masuk langsung di pesanan ya. Nah, berarti jasa desain interior. Nah, ini yang tahap 2. Nah, tahap 2 bisa kita tambahkan ya. Atau kita mau buat tahap-tahapnya sekaligus di dalam daftar barang sehingga kita tidak usah menambah ini juga sebenarnya bisa. Ya, misalnya 1 juta. Nah, oke. Kemudian kita buat lagi tahap ketiga. Nah, jasa desain interior yang tahap ketiga. Nah, ini dia. Nah, kuantitasnya cukup 1 saja ya. Jadi kita masukkan di sini. Nah, 1 juta kita masukkan di harga. Nah, misalnya yang keempat juga begitu. Jasa desain interior yang tahap 4, misalnya 1 juta. Nah, oke. Jadi di sini kita lihat kuantitas terproses. Artinya ini kita bisa mengetahui sudah sampai di mana nanti untuk tagihan-tagihannya. Oke. Nah, jadi pada saat nanti misalnya kita sudah melakukan pekerjaan, kemudian kita ingin menagih tahap yang pertama, nah kita tinggal klik di sini penjualan, faktur penjualan. Nah, seperti itu. Jadi klik di faktur penjualan, kita pilih yang Abadi Phone Center. Nah, lalu kita akan ambil di pesanan. Nah, ambil di pesanan. Nah, tentunya nanti ada pesanan di sini. Nah, berarti kali ini saya hanya tagih yang tahap 1 saja. Yang tahap 2, 3, 4 nanti. Nah, di sini saya bisa melakukan tagihan terhadap yang tahap 1 saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kita buat untuk tahap 1. Nah, ini sudah ada proyeknya. Nah, jadi kalau saya simpan, ya, setelah saya simpan dan coba saya lihat lagi yang Abadi Phone Center tadi. Nah, maka di sini sebenarnya sudah ada jurnalnya. Nah, jadi piutang dengan pendapatan. Nah, nanti kalau dia bayar, kita tinggal proses menjadi
pembayaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa kontrol di bagian pesanan penjualan. Nah, di pesanan penjualan ini kita bisa kontrol, oh, ternyata sudah ditagih ya. Nah, yang untuk jasa desain yang tahap pertama itu sudah ditagih. Nah, ini ada kuantitas terprosesnya. Berarti yang ini belum ditagih. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya? Nah, biaya-biaya itu bisa kita keluarkan antara lain misalnya kita ada pembayaran langsung ya. Misalnya saya ambil dari kas kecil. Saya ambil dari kas kecil untuk biaya transportasi ya. Misalnya transportasi ada atau tidak? Transportasi. Nah, ini seperti itu ya. Misalnya transportasinya keluar 100.000. Nah, proyeknya ini akan saya pilih. Oh, jasa interior 1. Nah, begitu. Jadi ini bisa kita pilih proyeknya di sini. Misalnya rincian proyek, saya daftar di tabel, oke. Saya simpan saja ya. Nah, ini pembayarannya. Jadi misalnya saya buka seperti ini, maka nanti akan kelihatan proyeknya. Nah, oke. Jadi begitu juga kalau misalnya kita melakukan pembelian melalui faktur pembelian. Nah, faktur pembelian bisa barang maupun jasa. Jadi misalnya saya beli di supplier, oh saya beli di A+ ya. Saya beli jasa misalnya. Nah, jasa itu bisa kita buat dia sebagai biaya di sini. Jadi misalnya beban konsultasi ya. Nah, seperti itu. Nah, beban konsultasi atau beban perlengkapan atau beban alat tulis lah ya. Nah, ini faktur saya masukkan. Jadi di sini alat tulis biayanya. Nah, jumlahnya misalnya oh ini dalam dolar ya. Ini kita ubah aja IDR. Kantor, alat tulis kantor. Nah, di sini misalnya jumlahnya 20.000. Maka saya bisa pilih proyeknya. Nah, ini dia. Ya. Nanti ini sudah masuk sebagai hutang ya. Nah, hutang dan proyeknya juga sudah ada. Nah, begitu juga kalau saya beli barang. Jadi, waktu saya beli barang, nah saya pakai faktur pembelian, nanti barang itu ditampung di dalam gudang dulu. Nah, pada saat nanti barang tersebut misalnya tinta atau dan sejenisnya saya ambil, saya keluarkan, maka saya bisa alokasikan itu menjadi biaya. Jadi misalnya di sini saya buat penyesuaian persediaannya. Nah, di penyesuaian persediaan misalnya saya ambil taruhlah charger iPhone ya. Saya ambil pengurangan sebanyak 1 untuk proyeknya apa. Nah, tentunya di sini saya akan memilih biayanya ya. Nah, biayanya misalnya biaya perlengkapan proyek. Nah, jadi caranya saya tinggal buat di preferensi untuk memasukkan daftar biaya di penyesuaian persediaan ini ya, di akun persediaan, kemudian di persediaan. Nah, ini dia ya. Misalnya beban perlengkapan ya. Perlengkapan. Nah, seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, jadi di sini saya langsung pilih sebagai beban perlengkapan. Nah, ini dia. Jadi beban perlengkapan sejumlah berapa? Oke, saya klik simpan dulu. Nanti kita akan bisa lihat. Nah, berarti sejumlah 190.000. Nah, dengan demikian kalau kita mau lihat daftar laporannya per proyek, nah bisa kita lihat di sini. Nah, untuk pusat laba dan biaya. Nah, ini ada namanya laba rugi proyek. Jadi di sini saya bisa pilih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian proyek yang mana saja ya. Misalnya jasa interior 1, jasa interior 2. Nah, saya tinggal tampilkan. Nah, di sini sudah langsung kelihatan ya pendapatan untuk jasa interior 1 yang proyek jasa interior 1 dan juga biaya-biayanya. Nah, biaya-biayanya sampai laba bersih pajak per proyek. Nah, ini dia. Nah, kalau jasa interior 2 belum ada karena belum ada progres transaksinya. Nah, kira-kira itu contoh sederhana ya, contoh sederhana dari suatu proyek interior. Jadi kita bisa selain mengetahui laporan keuangan secara keseluruhan, ya laba rugi ini juga kita bisa mengetahui laba rugi per proyek. Nah, jadi misalnya di sini beban alat tulis kantor untuk proyek jasa interior 1 dengan 2 ini mana yang lebih besar? Nah, itu bisa
ketahuan juga di situ ya. Nah, mana yang labanya lebih besar, mana yang penghasilannya lebih besar itu bisa ketahuan di sini.